Dianggap jelekkan pemerintah soal IKN di forum internasional. Warganet semprot Anies, sungguh tak biadab. Ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Dan di zaman Pak Harto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Yang pertama, ini sudah ada undang-undangnya. Kota global dunia yang setara dengan kota-kota global lainnya. Jakarta adalah megapolitan terbesar di belahan selatan bumi. Dan ini harus dijadikan sebagai kesempatan mempercepat. Unsur-unsur utama kota global adalah mobilitas penduduk berbasiskan kendaraan umum dan ramah lingkungan. Baca-baca tentang rencana pembangunan ibu kota baru emang bikin asik. Disinilah saya tahu kalau model bisnis di Indonesia di masa pemerintahan Jokowi emang sudah banyak berubah. Kalau model pemerintahan yang dulu dikit-dikit pakai APBN, nggak pernah ada jalan lain selain pakai APBN. Karena pejabatnya malas berpikir, lebih senang menganggarkan dan menghabiskan anggaran. Zaman Jokowi ini sebenarnya banyak model bisnis baru yang menarik untuk diamati. Konsepnya sebenarnya sederhana, tapi tidak banyak pemimpin yang melakukannya karena memang tidak mudah di dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ada nilai yang sangat tinggi yang dipegang oleh para investor, yaitu kepercayaan. Kepercayaan inilah yang susah didapat, karena investor juga bukan orang bodoh. Mereka pintar membaca karakter pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu punya potensi korup, ya mereka juga males lah untuk membiayai proyek yang disediakan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap tidak beradab atas pandangannya soal Ibu Kota Negara atau IKN. Dalam presentasinya di ISES Yusof Ishak Regional Outlook Forum 2023 di Singapura Selasa 10 Januari, Anies menyebut proyek pemindahan IKN dalam konteks demokrasi atau proses politiknya minim peran serta atau keterlibatan dan partisipasi publik. Pernyataan tersebut disampaikan warganet bernama Toto Kartaraharja. Dia menuding Anies yang juga calon presiden Partai Nasdem ini menjelekkan pemerintah bangsanya sendiri di forum internasional. Sungguh tak beradab menjelekkan pemerintah bangsanya sendiri di forum internasional. Right or wrong is my country. Itu warganet yang juga pernah menuding HMI adalah ormas binaan PKS dan menyebut jika HMI adalah kadrun ini. Diketahui Toto Kartaraharja juga pernah menuding mantan wakil presiden RI Yusuf Kala sebagai ketua persiapan pelaksanaan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, yang kemudian tudingan itu pun dibantah oleh juru bicara wakil presiden 2004 sampai 2009 dan 2014 sampai 2019 itu Hussein Abdullah. Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid yang juga Direktur The Wahid Institute Yeni Wahid menjadi pembicara dalam panel discussion of ISES Yusof Ishak Regional Outlook Forum 2023 di Singapura. Anies mengaku sebuah kehormatan berpartisipasi sebagai pembicara bersama dengan Yeni Wahid itu. Menurut Anies, ia dan Yeni Wahid diundang membicarakan reformasi di Indonesia. Anies menjelaskan di tahun ini Indonesia akan memperingati 25 tahun reformasi yang menandai berakhirnya rezim otoriter dan dimulainya sistem demokrasi baru. Demikian bebernya. Dia berharap agar perlu dilakukan upaya dan diskusi untuk mengenal, memahami, dan memperbaiki hal yang menjadi isu-isu persatuan di negara. Dalam presentasinya di acara diskusi panel lembaga ISES Yusof Ishak Regional Outlook Forum 2023 di Singapura itu, Anies menyebut pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu dalam konteks demokrasi atau proses politiknya minim peran serta
atau keterlibatan dan partisipasi publik. Hal itu sebagai ironi demokrasi karena justru memperlihatkan tanda bahwa demokrasi tidak dipraktikkan secara utuh. Pernyataan ini menyambung presentasi dari Yeni Wahid yang memaparkan soal indikasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia yang sinyalnya muncul dari melemahnya peran serta atau partisipasi publik dalam setiap